Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Yang terhormat Ibu dosen pembimbing kami, Ibu Jumiati SPD MPD. Kami dari kelompok 3 yang beranggota 5 orang dengan saya ketua Muhammad Akmal Islahuddin. Lalu anggota kami yang kedua ada Nabila Putri Kinanti. Yang ketiga ada Ahmad Ilham Fauzi. Yang keempat ada Safitri Nur Habibah Hamzah. Yang kelima ada Mela Alistia. Kami kelompok 3 akan mempresentasikan, menjelaskan, menerangkan tokoh pemimpin, sosok wanita hebat, wanita luar biasa, yaitu Ibu Nur Hayati Subakat. Beliau di umurnya tidak lagi muda, di umur yang saat ini di 65 tahun. Beliau telah memimpin lebih dari 12.000 karyawan. Dan dari situ kami kelompok 3 tertarik untuk membahas kepemimpinan beliau. Ada beberapa aspek yang akan kami jelaskan. Terdapat 7 kepemimpinan yang akan kami bahas mengenai Ibu Nur Hayati Subakat. Yang pertama kami akan membahas tentang tipe pemimpin Ibu Nur Hayati Subakat. Yang kedua gaya kepemimpinan Ibu Nur Hayati Subakat. Yang ketiga, sifat dan karakter kepemimpinan Ibu Nur Hayati Subakat. Yang keempat, sebab munculnya Ibu Nur Hayati Subakat di muka umum dalam memimpin. Yang kelima, strategi dan kebijakan apa saja yang telah beliau buat. Yang keenam, pengaruh kepemimpinan Ibu Nur Hayati Subakat. Yang ketujuh, kebijakan pemimpin dan pengaruhnya dalam sisi positif dan juga sisi negatifnya. Jadi itu yang akan kami bahas. Ada beberapa alasan mengapa kami kelompok 3 memilih Ibu Nur Hayati Subakat. Yang pertama, yang paling utama adalah karena kepemimpinan Ibu Nur Hayati Subakat itu sangat relevan ya dengan jurusan kami, yaitu manajemen. Karena dilihat dari segi strategi bisnisnya, pengambilan keputusannya, pengelolaan SDM, hingga inovasi produknya. Dan semuanya itu mencerminkan ilmu manajemen yang kami pelajari. Lalu yang kedua, mengapa kami memilih Ibu Nur Hayati Subakat sebagai pembahasan tokoh pemimpin kali ini? Karena beliau adalah pemimpin wanita yang mampu sejajar, bahkan tidak kalah dengan laki-laki. Karena keteguhan, visi besar, konsistensi. Sosok Nur Hayati Subakat itu membuktikan bahwa kepemimpinan tidak ditentukan oleh gender, melainkan oleh integritas, keberanian, dan ketulusan memberi manfaat. Lalu yang ketiga, alasan kami memilih Ibu Nur Hayati Subakat sebagai tokoh pemimpin yang akan kami bahas, karena Ibu Nur Hayati Subakat adalah sosok pemimpin visioner, inspiratif yang berhasil membangun Paragon Corp. Ya, kita tahu brand-brand terkenal seperti Wardah, Makeover, Emina yang dulunya adalah sebuah usaha kecil dan sekarang menjadi perusahaan kosmetik terbesar se-Asia Tenggara. Karena kepemimpinannya yang berbasis pada nilai spiritual, inovasi, dan kepedulian sosial. Makanya sehingga relevan untuk dipelajari dalam konteks kepemimpinan modern. Dan di sini juga kami akan menjelaskan sedikit dari biografi Ibu Nur Hayati Subakat. Beliau lahir di Padang Panjang di Sumatera Barat pada tanggal 27 Juli 1950, dan beliau sekarang adalah komisaris utama di PT Paragon Teknologi dan Inovasi.
dan sekarang diturunkan ke anaknya. Pendidikan beliau adalah sarjana 1 farmasi di Institut Teknologi Bandung di ITB. Beliau adalah lulusan terbaik dan mendapatkan gelar Dr. Honoris Causa di ITB atas kontribusi besar dalam industri kosmetik halal dan pemberdayaan perempuan. Baik teman-teman, ini adalah beberapa penghargaan dan prestasi yang telah Ibu Nur Hayati Subakar dapatkan. Dan selanjutnya kami akan menjelaskan tentang tipe pemimpin dari Ibu Nur Hayati Subakar, khususnya dalam konteks manajemen modern ya. Di sini terdapat 4 pilar kepemimpinan. Yang pertama, beliau memiliki inspirational motivation atau motivasi yang menginspirasi. Bagaimana Ibu Nur Hayati Subakar ini dikenal mampu menginspirasi tim masyarakat luas dengan visi besarnya, yaitu menjadikan produk kecantikan lokal Indonesia mampu bersaing di pasar global berbasis nilai kearifan lokal dan bahan alami. Lalu ia juga membangun Marta Tilar Group tidak hanya sebagai bisnis, tapi juga sebagai misi kebudayaan dan pemberdayaan perempuan. Lalu juga beliau sering menyampaikan ya bahwa bisnis itu harus memiliki makna dan tujuan sosial, bukan hanya sekedar mengejar keuntungan. Ini mendorong semangat kerja yang lebih dari sekadar rutinitas, yaitu menjadi bagian dari perubahan. Nah, di sini dalam konteks manajemen modern, inspirasi seperti ini membuat karyawan dan stakeholder memiliki purpose dalam bekerja. Konsep penting dalam manajemen modern yang menekankan pada meaningful work. Lalu yang kedua, beliau juga memiliki idealist influence, yaitu pengaruh panutan. Bagaimana Ibu Nur Hayati Subakar ini mampu memimpin dengan keteladanan, etika, dan nilai moral yang tinggi. Misalnya, saat mengalami kebakaran besar di awal bisnisnya, ia tetap bertahan dan membangun kembali dari awal dan menjaga integritas usahanya. Lalu Ibu Nur Hayati Subakar juga menjadi simbol pemimpin perempuan Indonesia yang sukses karena ketangguhan, kerja keras, dan spiritualitas yang kuat. Ia juga dikenal juga sebagai orang yang rendah hati ya dan religius yang membuatnya dihormati oleh banyak kalangan. Dan di sini dalam konteks manajemen modern ia mencerminkan prinsip value driven leadership, di mana pemimpin menjadi teladan nilai dan perilaku yang mendukung budaya organisasi yang sehat dan beretika. Lalu yang kedua, beliau juga memiliki tipe pemimpin yaitu intellectual stimulation atau stimulasi intelektual. Bagaimana Ibu Nur Hayati Subakar ini mendorong inovasi dalam produk dan proses bisnis. Marta Tilar Group memiliki pusat riset dan labnya sendiri untuk pengembangan produk berbasis tumbuhan lokal Indonesia. Lalu beliau juga terbuka ya terhadap ide-ide baru dan memberikan ruang untuk timnya mengeksplorasi pendekatan-pendekatan inovatif dan pemasaran dan pengembangan produk. Lalu juga salah satu contohnya adalah penggunaan tema budaya Nusantara dalam branding produk yang tidak hanya inovatif secara bisnis tapi juga edukatif secara budaya. Nah, di sini dalam konteks manajemen modern, hal ini sesuai dengan prinsip innovation management yang sangat penting di era digital dan persaingan global saat ini. Pemimpin modern harus mendorong eksplorasi dan kreativitas. Lalu yang keempat, tipe pemimpin yang telah kami dapatkan dari pembelajaran ini adalah individualized consideration, yaitu bagaimana Ibu Nur Hayati Subakar beliau memperhatikan perkembangan karyawan secara personal, termasuk dalam hal karir, pelatihan, dan kesejahteraan. Lalu dalam banyak wawancara, Ibu Nur Hayati Subakar juga menekankan pentingnya empati dan pemberdayaan perempuan, baik sebagai karyawan maupun konsumen. Ia juga aktif ya mendukung pelatihan untuk perempuan pengusaha dan UMKM, menunjukkan perhatian penuh terhadap pertumbuhan individu di luar organisasinya sendiri. Nah, di sini dalam manajemen modern, hal ini sejalan dengan prinsip people development atau employee engagement, di mana pemimpin tidak hanya memimpin tim tetapi juga membina pertumbuhan personal dan profesional tiap anggota. Nah, kesimpulannya adalah tipe pemimpin Ibu Nur Hayati Subakar ini sangat relevan dalam manajemen modern
yang menuntut pemimpin untuk tidak hanya mengelola tetapi juga menginspirasi dan membentuk masa depan organisasi dengan nilai-nilai yang kuat. Jadi seperti itu. Selanjutnya kita juga akan membahas tentang gaya kepemimpinan Ibu Nur Hayati Subakat, dan itu akan dijelaskan oleh teman kami yaitu Habibah. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan gaya kepemimpinan Ibu Nur Hayati Subakat. Kalau kita dengar nama Ibu Nur Hayati Subakat, banyak orang langsung teringat dengan brand kosmetik halal seperti Wardah, Emina, atau Makeover. Tapi di balik kesuksesan besar Paragon Technology and Innovation, ada sosok pemimpin perempuan yang punya cara memimpin yang berbeda dari kebanyakan. Ibu Nur Hayati bukan hanya seorang pebisnis yang hebat, tapi juga seorang pemimpin yang membawa nilai-nilai kemanusiaan, spiritualitas, dan inovasi modern dalam satu kesatuan yang harmonis. Yang membuat Ibu Nur Hayati menarik adalah pandangannya terhadap makna kesuksesan. Beliau selalu menekankan bahwa kesuksesan itu bukan cuma tentang uang, jabatan, atau seberapa besar perusahaan kita, tapi tentang seberapa banyak manfaat yang bisa kita berikan untuk orang lain. Menurut beliau, bisnis yang baik bukan hanya menghasilkan produk yang laku di pasaran, tapi juga bisa memberi dampak positif bagi masyarakat. Nah, di Paragon sendiri, beliau menanamkan 5 nilai utama yang jadi pegangan semua karyawan. Nilai itu adalah ketuhanan, kepedulian, keunggulan, kerendahan hati, dan ketangguhan. 5 nilai ini bukan cuma teori, tapi benar-benar diterapkan dalam kehidupan kerja sehari-hari. Misalnya, nilai ketuhanan membuat semua orang bekerja dengan niat yang baik dan penuh tanggung jawab. Nilai kepedulian menumbuhkan rasa empati dan saling bantu di antara rekan kerja. Lalu, nilai keunggulan dan ketangguhan mengajarkan bahwa setiap tantangan harus dihadapi dengan semangat dan pantang menyerah. Dan yang paling penting, nilai kerendahan hati mengingatkan semua orang agar tidak sombong meski sudah sukses. Sebagai pemimpin, Ibu Nur Hayati dikenal sangat hangat, sabar, dan inspiratif. Beliau tidak memimpin dengan gaya yang keras atau otoriter, melainkan dengan pendekatan yang manusiawi. Ia lebih suka mendengarkan, memberi contoh, dan membimbing. Karyawan Paragon sering bilang kalau bekerja di sana rasanya seperti berada di keluarga besar. Ada rasa saling percaya dan saling menghargai. Beliau juga mendorong semua karyawan untuk terus belajar, berani mencoba hal baru, dan berpikir kreatif. Yang juga luar biasa dari kepemimpinan Ibu Nur Hayati adalah kepeduliannya terhadap keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Paragon di bawah pimpinannya aktif menjalankan berbagai kegiatan sosial dan program lingkungan, misalnya ada kegiatan pemberdayaan masyarakat, pelatihan untuk UMKM, dan juga berbagai inisiatif ramah lingkungan. Menurut beliau, perusahaan bukan hanya tempat mencari keuntungan, tapi juga sarana untuk menebar kebaikan dan memberi kontribusi nyata bagi sekitar. Selain itu, Ibu Nur Hayati juga selalu menekankan pentingnya inovasi dan kolaborasi. Di tengah persaingan industri kosmetik yang ketat, beliau tetap mengedepankan riset, pengembangan produk, dan kerjasama tim yang solid. Beliau percaya, kalau ingin terus tumbuh, perusahaan harus adaptif terhadap perubahan zaman, tapi tetap berpegang pada nilai-nilai kebaikan. Jadi, bisa dibilang, gaya kepemimpinan Ibu Nur Hayati ini adalah contoh nyata dari pemimpin yang seimbang, seseorang yang bisa tegas tapi tetap hangat, fokus pada hasil tapi juga peduli pada proses dan manusia di dalamnya. Beliau menunjukkan bahwa nilai-nilai spiritual dan kemanusiaan tidak bertentangan dengan prinsip manajemen modern, justru saling melengkapi. Karena itu, tidak heran kalau Paragon sekarang bukan hanya dikenal sebagai perusahaan kosmetik halal terbesar di Indonesia, tapi juga sebagai organisasi yang membawa dampak sosial positif. Kepemimpinan Ibu Nur Hayati telah menginspirasi banyak orang, terutama generasi muda, bahwa kesuksesan bisa diraih tanpa harus meninggalkan nilai-nilai kebaikan dan kepedulian terhadap sesama. Ibu Nur Hayati dikenal bukan hanya sebagai pengusaha sukses di balik brand besar seperti Wardah, Makeover, Emina, dan Khav, tetapi juga sebagai pemimpin yang membawa nilai-nilai spiritual dan kemanusiaan dalam setiap aspek bisnisnya. Pertama, mari kita lihat dari sisi visioner dan berorientasi nilai. Sejak awal, beliau melihat peluang besar untuk menciptakan kosmetik halal pertama di Indonesia. Keputusan ini bukan hanya langkah bisnis, tetapi juga bentuk dari value-based leadership, di mana keputusan strategis didorong oleh nilai moral dan spiritual. Beliau percaya bahwa kesuksesan sejati bukan hanya soal keuntungan, tetapi juga bagaimana bisnis bisa memberi manfaat untuk masyarakat. Yang kedua,
Ibu Nurhayati Subakat menunjukkan karakter tangguh dan resilient. Ketika pabrik Paragon pernah terbakar habis di awal perjalanan bisnisnya, beliau tidak menyerah. Sebaliknya, beliau bangkit, meminjam dana, dan membangun semuanya dari nol. Dari situ, ia menanamkan budaya pantang menyerah dan terus tumbuh di seluruh organisasinya. Sikap ini mencerminkan teori transformational leadership dan change management di mana pemimpin mampu mengubah krisis menjadi peluang pertumbuhan. Selanjutnya, beliau juga dikenal rendah hati dan autentik. Meskipun memimpin perusahaan besar dengan ribuan karyawan, beliau tetap turun langsung berdialog dengan timnya. Beliau sering sekali berkata, "Saya bukan bos, saya hanya orang yang lebih dulu memulai." Keterbukaan dan kejujuran ini mencerminkan gaya authentic leadership di mana pemimpin konsisten antara nilai pribadi dan tindakannya. Sifat berikutnya adalah melayani dan memberdayakan. Sebagai seorang servant leader, Ibu Nurhayati menempatkan kesejahteraan karyawan dan masyarakat sebagai prioritas utama. Melalui program CSR seperti Paragon Scholarship dan Paragon Care Center, ia membantu banyak orang untuk tumbuh dan berkembang. Bahkan, di masa pandemi, Paragon memproduksi hand sanitizer dan alat pelindung diri untuk disumbangkan ke rumah sakit. Ini bukti nyata bahwa kepemimpinan bukan hanya tentang memimpin dari atas, tetapi melayani dari hati. Selain itu, beliau juga sangat inovatif dan adaptif terhadap perubahan. Beliau menyadari bahwa setiap generasi punya karakter dan kebutuhan yang berbeda. Itulah mengapa lahir brand seperti Emina yang dikhususkan untuk remaja, Kaf untuk laki-laki muda. Beliau juga membangun divisi R&D internal dan mengoptimalkan digital marketing berbasis influencer. Semua ini menunjukkan penerapan teori innovation management dan adaptive leadership di mana pemimpin selalu siap menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Sifat berikutnya adalah empatik dan humanis. Beliau menanamkan filosofi bergerak dengan cinta dan ketulusan. Budaya ini menjadikan Paragon sebagai tempat kerja yang hangat dan saling mendukung. Karyawan juga merasa dihargai bukan hanya karena kinerja, tetapi juga karena kemanusiaannya. Inilah penerapan nyata teori human-centered management dan emotional intelligent leadership. Meskipun lembut, beliau tetap disiplin, tegas, dan konsisten terhadap nilai. Ibu Nurhayati tidak pernah kompromi terhadap pelanggaran etika. Ia menegakkan standar kualitas tinggi dan mengajarkan nilai integritas, kerendahan hati, serta keunggulan. Sifat ini sesuai dengan teori contingency leadership yang menuntut keseimbangan antara ketegasan dan empati sesuai konteks. Dan terakhir, Ibu Nurhayati Subakat dikenal sebagai pemimpin kolaboratif dan partisipatif. Ia melibatkan banyak pihak dalam pengambilan keputusan dan mendorong ide dari seluruh level organisasi budaya kerja di Paragon. Dikenal dengan semboyan tumbuh bersama. Inilah penerapan teori participative leadership yang memperkuat rasa, memiliki, dan kebersamaan dalam tim. Dari semua hal ini bisa kita simpulkan bahwa gaya kepemimpinan Ibu Nurhayati Subakat adalah perpaduan antara nilai, kemanusiaan, dan inovasi modern. Beliau mampu menyeimbangkan aspek spiritual, sosial, dan profesional sehingga bisnis tidak hanya bertumbuh sebagai finansial, tapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat. Dengan kata lain, kepemimpinan beliau adalah bukti nyata bahwa teori-teori manajemen modern seperti transformational, servant, dan authentic leadership bisa berjalan seiring dengan nilai-nilai moral, spiritual, asalkan dengan ketulusan dan visi yang jelas. Halo teman-teman, perkenalkan saya Mela. Di sini akan menjelaskan awal munculnya sosok pemimpin Ibu Nurhayati Subakat. Ibu Nurhayati Subakat merupakan sosok inspiratif yang dikenal sebagai pendiri dari pemimpin perusahaan Paragon Technology and Innovation. Perusahaan besar di balik merek-merek ternama seperti Wardah, Makeover, Emina, dan Kaf. Dia adalah lulusan dari Fakultas Farmasi Universitas Andalas, sebuah latar belakang pendidikan yang memberinya dasar pengetahuan kuat tentang ilmu kimia dan farmasi. Bekal ilmu tersebut menjadi fondasi penting dalam menciptakan produk-produk kosmetik yang aman, berkualitas tinggi, dan sesuai dengan kebutuhan konsumen. Tidak hanya memahami teori, Ibu Nurhayati juga mampu mengimplementasikan keilmuannya ke dalam praktik bisnis.
menjadikannya bukan sekadar pengusaha, tetapi juga seorang inovator di industri kecantikan dan perawatan diri. Perjalanan karir Ibu Nurhayati Subakat dimulai dengan beliau mendirikan usaha kecil bernama PT Pusaka Tradisi Ibu pada tahun 1985. Perusahaan tersebut berfokus pada pembuatan produk perawatan rambut berbahan alami. Namun, ujian berat menimpanya ketika pabrik yang ia bangun terbakar habis. Musibah ini hampir membuat usahanya berhenti total. Meski begitu, Ibu Nurhayati tidak menyerah. Ia justru membuat peristiwa tersebut sebagai titik balik dalam hidupnya. Dengan tekad, keberanian, dan keyakinan yang kuat, ia bangkit kembali dan membangun perusahaan baru yang kelak dikenal dengan Paragon Technology and Innovation. Memulai Paragon, Ibu Nurhayati tidak hanya memproduksi kosmetik, tetapi juga menghadirkan nilai-nilai baru dalam bisnis. Salah satu tonggak pentingnya adalah peluncuran Wardah, kosmetik halal pertama di Indonesia yang menjadi pelopor tren kecantikan halal dan mengubah arah industri kosmetik nasional. Visi ini lahir dari keyakinan bahwa bisnis tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga keberkahan dan manfaat sosial. Dalam kepemimpinannya, Ibu Nurhayati menanamkan nilai-nilai yang kuat dan humanis kepada seluruh jajaran perusahaan, antara lain yaitu kejujuran dan keikhlasan dalam bekerja, kepedulian terhadap karyawan dan masyarakat, serta fokus pada kebermanfaatan dan keberkahan. Gaya kepemimpinan Ibu Nurhayati Subakat ini dikenal hangat, rendah hati, dan berorientasi pada nilai kemanusiaan. Ia membangun lingkungan kerja yang menghargai setiap individu, mendorong inovasi, serta menumbuhkan semangat kolaborasi. Sehingga para karyawan itu merasa dihargai, didengarkan, dan termotivasi untuk terus berkembang. Berkat gaya kepemimpinan Ibu Nurhayati yang seperti ini, Paragon berkembang menjadi salah satu perusahaan kosmetik terbesar di Indonesia dengan ribuan karyawan dan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Kisah Ibu Nurhayati Subakat ini bukan hanya tentang kesuksesan bisnis, tetapi juga tentang keteguhan hati, keberanian untuk bangkit dari kegagalan, dan dedikasi untuk memberi manfaat bagi sesama. Ia juga menjadi contoh nyata bahwa kepemimpinan sejati lahir itu dari visi, nilai, dan ketulusan untuk melayani, bukan hanya sekedar dari kekuasaan atau jabatan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ilham Fauzi dari kelas 643B06 dengan NIM 64240113. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang strategi dan kepemimpinan Ibu Nurhayati Subakat dengan teori manajemen modern. Yang pertama, 1. Pengantar sikap. Ibu Nurhayati Subakat adalah sosok pemimpin perempuan yang berhasil mengembangkan bisnis kosmetik lokal menjadi perusahaan besar berskala nasional. Keberhasilannya tidak hanya karena inovasi produk, tetapi juga karena kepemimpinan yang berdasarkan nilai value-based leadership, berorientasi pada manusia atau human-centered management, serta mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Semua hal ini selaras dengan prinsip-prinsip manajemen modern yang tidak hanya menekankan efisiensi dan hasil, tetapi juga nilai etika dan kesejahteraan manusia. Yang kedua, hubungan strategi dan kepemimpinan Nurhayati Subakat dengan teori manajemen modern. Di sini ada beberapa aspek. Yang pertama, A. Teori manajemen modern atau manajemen by values. Teori ini menekankan bahwa keberhasilan organisasi bukan hanya ditentukan oleh pencapaian target seperti pada manajemen by objective, tetapi juga oleh nilai-nilai values yang menjadi dasar dalam setiap pengambilan keputusan dan pembentukan budaya kerja. Fokusnya adalah pada makna, etika, dan kontribusi sosial dari bisnis. Penerapan oleh Ibu Nurhayati, Paragon dibangun dengan nilai religius dan kemanusiaan, dengan prinsip bahwa bisnis bukan sekadar mencari untung tetapi memberi manfaat bagi sesama. Karyawan diperlukan sebagai rekan perjalanan spiritual dan profesional, bukan sekadar pekerja. Produk Wardah tidak hanya unggul secara inovasi, tetapi juga mengusung nilai halal dan etika, mencerminkan integritas antara nilai moral dan strategi bisnis.
Yang B, teori manajemen modern atau transformational leadership. Kepemimpinan transformasional menekankan kemampuan pemimpin untuk menginspirasi, memotivasi, dan mengubah cara berpikir anggota organisasi agar mereka bersemangat mencapai visi bersama. Yang dilakukan oleh penerapan yang dilakukan oleh Ibu Nurhayati adalah ia menginspirasi karyawannya untuk bekerja bukan hanya demi gaji, tetapi untuk misi besar, memberi manfaat lebih luas bagi masyarakat. Mendorong budaya inovasi berkelanjutan yang terbukti dengan lahirnya berbagai merek baru seperti Wardah, Makeover, dan Emina. Menjadi teladan moral dan spiritual bagi seluruh karyawan sehingga menumbuhkan rasa keterkaitan emosional atau emotional engagement dalam bekerja. Yang C, teori manajemen modern, human relation, dan human capital. Teori ini berfokus pada pentingnya motivasi, kesejahteraan, dan pengembangan manusia dalam organisasi. Pemimpin harus memperhatikan aspek sosial dan emosional karyawan, bukan hanya aspek produktivitas. Penerapan yang dilakukan oleh Ibu Nurhayati adalah Paragon memberikan perhatian besar pada pengembangan karyawan melalui pelatihan, kesempatan karir, dan keseimbangan antara kehidupan kerja dan pribadi. Ia menerapkan prinsip servant leadership, pemimpin yang melayani, mendukung, dan memfasilitasi tim agar bisa berkembang. Menciptakan lingkungan kerja yang penuh, empati, gotong royong, dan saling menghargai sehingga karyawan merasa memiliki perusahaan. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengaruh kepemimpinan Ibu Nurhayati Subakat dalam kerangka teori manajemen modern. Kalau kita bicara tentang sosok pemimpin inspiratif di Indonesia, nama Ibu Nurhayati Subakat hampir masuk dalam daftar teratas. Sebagai pendiri PT Paragon Technology and Innovation, perusahaan di balik merek-merek besar seperti Wardah, Makeover, dan Emina, beliau bukan hanya seorang pengusaha sukses, tetapi juga seorang pemimpin yang menerapkan prinsip-prinsip manajemen modern dengan sangat kuat dalam praktek sehari-harinya. Gaya kepemimpinan beliau bisa kita lihat dari berbagai teori manajemen modern yang saling melengkapi, mulai dari kepemimpinan transformasional, value-based leadership, servant leadership, hingga manajemen strategis dan organisasi pembelajaran. Yang pertama, kepemimpinan transformasional. Ibu Nurhayati punya visi besar yang melampaui sekedar bisnis kosmetik. Beliau ingin menghadirkan produk halal yang modern dan berkualitas, agar perempuan Indonesia bisa tampil percaya diri tanpa meninggalkan nilai-nilai spiritual. Visi ini bukan hanya menjadi slogan, tapi benar-benar diterjemahkan dalam tindakan nyata. Beliau memimpin dengan semangat yang inspiratif dan menjadi teladan bagi timnya. Cara beliau berkomunikasi, memberi arahan, dan menunjukkan ketulusan dalam bekerja membuat karyawan merasa punya makna dalam setiap pekerjaan mereka. Hasilnya, Paragon berkembang pesat bukan hanya dari sisi bisnis, tetapi juga dari sisi budaya bekerja, di mana setiap orang merasa terlibat dan berkontribusi terhadap sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Yang kedua, kepemimpinan berbasis nilai atau value-based leadership. Yang kedua, kepemimpinan berbasis nilai atau value-based leadership. Di Paragon, Ibu Nurhayati menanamkan 5 nilai utama, yaitu ketuhanan, kejujuran, ketangguhan, kerendahan hati, dan kepedulian. 5 nilai inilah yang menjadi kompas moral bagi seluruh karyawan. Misalnya, dalam setiap keputusan bisnis, Paragon selalu mempertimbangkan aspek etika dan dampak sosialnya. Pendekatan seperti ini menciptakan kepercayaan publik dan membuat merek Wardah punya citra yang otentik dan kuat sebagai kosmetik halal yang benar-benar konsisten dengan nilainya. Jadi, keberhasilan Paragon bukan hanya karena strategi pemasaran, tetapi karena fondasi moral yang kokoh dan diterapkan dari pimpinan tertinggi hingga ke level operasional. Yang ketiga, kepemimpinan pelayan atau servant leadership. Salah satu hal yang menonjol dari gaya kepemimpinan Ibu Nurhayati adalah perhatiannya pada karyawan. Beliau memandang karyawan sebagai aset utama perusahaan, bukan sekedar tenaga kerja. Karena itu, Paragon memiliki banyak program pengembangan diri, pelatihan, hingga dukungan kesejahteraan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh karyawan. Beliau percaya bahwa ketika orang-orang di dalam perusahaan tumbuh, maka perusahaan pun akan tumbuh. Pendekatan ini menciptakan rasa memiliki,
meningkatkan loyalitas, dan melahirkan banyak pemimpin muda di dalam organisasi. Kultur kerja di Paragon terasa hangat, kolaboratif, dan penuh semangat, mencerminkan filosofi bahwa kepemimpinan yang baik dimulai dari melayani, bukan dilayani. Yang keempat, teori manajemen strategis atau research-based view. Sebagai pemimpin, Ibu Nur Hayati sangat sadar bahwa daya saing tidak hanya berasal dari produk, tapi dari sumber daya internal yang unik. Paragon berinvestasi besar dalam riset dan pengembangan, teknologi produksi, serta penguatan SDM. Dengan strategi ini, Paragon berhasil membangun keunggulan kompetitif yang sulit ditiru oleh pesaing. Contohnya, mereka memiliki tim R&D yang kuat dan paham karakteristik kulit perempuan Indonesia, sehingga setiap produk terasa relevan dan cocok dengan pasar lokal. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Ibu Nur Hayati menerapkan prinsip manajemen strategis secara nyata dan terukur. Yang kelima, teori kontingensi dan organisasi pembelajar. Ibu Nur Hayati juga menunjukkan kemampuan adaptasi yang luar biasa saat tren kecantikan berubah atau krisis melanda seperti pandemi COVID-19. Paragon mampu menyesuaikan strategi dengan cepat. Perusahaan ini mendorong budaya belajar terus-menerus dan berinovasi. Setiap tantangan dijadikan kesempatan untuk berkembang. Misalnya, saat tren digital meningkat, Paragon segera memperkuat pemasaran online dan kolaborasi dengan influencer muda tanpa meninggalkan nilai-nilai inti perusahaannya. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Ibu Nur Hayati memimpin organisasi yang fleksibel, tangguh, dan selalu siap menghadapi perubahan. Terakhir, kesimpulannya, kalau kita lihat secara keseluruhan, kepemimpinan Ibu Nur Hayati Subakat adalah perpaduan yang sangat menarik antara visi besar, nilai moral, perhatian pada manusia, inovasi strategis, dan kemampuan adaptasi. Beliau berhasil menjadikan Paragon bukan hanya sebagai perusahaan kosmetik yang sukses, tapi juga sebagai contoh nyata penerapan manajemen modern yang berakar pada nilai-nilai kemanusiaan dan spiritualitas. Dari sosok beliau, kita bisa belajar bahwa kepemimpinan modern bukan hanya soal strategi dan angka, tapi tentang bagaimana menginspirasi, membangun nilai, dan menumbuhkan manusia di dalamnya. Halo teman-teman, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan kepemimpinan dari Ibu Nur Hayati Subakat. Nah, kebijakan dari kepemimpinan Ibu Nur Hayati Subakat ini berfokus pada nilai spiritual, pengembangan manusia, inovasi produk, tanggung jawab sosial, dan kepemimpinan humanis. Kepemimpinan Ibu Nur Hayati Subakat ini membawa banyak pengaruh positif, seperti meningkatkan kualitas industri kosmetik nasional, mempelopori produk halal, memperdayakan perempuan, serta menciptakan budaya kerja yang positif dan peduli sosial. Tetapi kebijakannya juga memiliki sisi negatif, seperti tekanan kerja tinggi, ketergantungan pada figur pemimpin, dan tantangan dalam menjaga inovasi berkelanjutan. Secara keseluruhan, kepemimpinannya tetap menjadi contoh inspiratif yang mengutamakan nilai, kualitas, dan kemanusiaan. Kebijakan kepemimpinan Ibu Nur Hayati ini berfokus pada nilai spiritual, pengembangan manusia, inovasi produk, tanggung jawab sosial, dan kepemimpinan humanis. Kombinasi kebijakan inilah yang membuat Paragon berkembang menjadi perusahaan kosmetik nasional berkelas internasional dengan budaya kerja yang kuat dan penuh makna. Sekian, itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.